Komisi 13 DPR RI sudah mengesahkan yang menyetujui tentang proses naturalisasi pemberian warga negara, tetapi kan itu perlu disahkan ya di rapat paripurna. Jadi ada dua komisi dulu di DPR RI itu proses ini, itu Komisi 10 dan Komisi 13. Kemudian hari ini diambil keputusan di rapat paripurna DPR RI ya yang keempat ini untuk tahun pertama 2025-2026, diantaranya dengan mengesahkan pemain-pemain yang baru saja kemarin itu habis rapat di Komisi 10. Pemain itu kemarin sudah dibahas di Komisi 10 di DPR dan hasilnya juga sangat positif dan sudah disetujui ya oleh DPR untuk proses naturalisasi. Nah, dari Komisi 10 sudah selesai, mereka akan lanjut rapat paripurna. Jadi ya semoga itu dilakukan hari ini secepatnya supaya mereka itu bisa disumpah WNI akhir pekan ini, guys. Kita tentunya ingin mereka disumpah secepatnya supaya mereka itu bisa join ke TC Timnas Indonesia yang senior tentunya. Disorot media Eropa, Anthony Santos dan Endrick Felipe jadi sorotan usai gabung Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Dua nama besar asal Brasil, Anthony Santos dan Endrick Felipe, kini tengah menjadi bahan pembicaraan hangat di berbagai media Eropa. Pasalnya, keduanya dikabarkan telah menyelesaikan proses naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Langkah besar ini sontak mengundang perhatian, bukan hanya di tanah air, melainkan juga di level global. Media Eropa ikut memberitakan, harian olahraga kenamaan Spanyol, Italia, hingga Inggris memberikan porsi khusus terkait kabar ini. Mereka menyoroti bagaimana Indonesia kini bertransformasi menjadi kekuatan baru sepak bola Asia dengan strategi naturalisasi pemain muda dan berbakat. Marca, Spanyol menulis, Indonesia membuat kejutan besar dengan kedatangan dua bintang Brasil, Anthony Santos dan Endrick Felipe. Perubahan ini bisa mengubah peta kekuatan sepak bola Asia. La Gazzetta dello Sport Italia menilai langkah ini sebagai strategi cerdas. Dengan kecepatan Anthony di sayap dan insting gol Endrick, Timnas Indonesia bisa jadi kuda hitam di kualifikasi Piala Dunia. The Guardian, Inggris lebih menyorot aspek emosional. Mereka menulis bahwa Indonesia mampu menciptakan daya tarik luar biasa hingga membuat pemain dengan nilai transfer tinggi mau berganti kewarganegaraan. Alasan kuat memilih Indonesia, kedua pemain tersebut bukan nama sembarangan. Anthony saat ini masih tercatat sebagai pemain Real Betis dengan harga pasar yang tinggi. Sementara itu, Endrick merupakan wonderkid yang baru saja menyepakati kontrak dengan Real Madrid dan diprediksi akan menjadi salah satu striker paling berbahaya di dunia dalam beberapa tahun ke depan. Banyak pihak bertanya-tanya, apa alasan mereka memilih Indonesia? Dari berbagai sumber, keputusan ini tak lepas dari 1. Proyek besar PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir yang serius membangun timnas. 2. Koneksi budaya dan kedekatan emosional, di mana beberapa agen sepak bola asal Brasil telah lama menjalin hubungan dengan klub-klub Indonesia. 3. Kesempatan tampil reguler di level internasional, dibandingkan bersaing ketat di timnas Brasil yang penuh bintang. Dampak besar untuk timnas Indonesia. Kedatangan Anthony dan Endrick jelas akan mengubah wajah timnas Garuda. Secara teknis, kecepatan, skill individu, dan kreativitas Anthony bisa menjadi senjata utama dalam menyerang. Sementara itu, insting predator Endrick di depan gawang diyakini akan menambah daya ledak lini depan Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert bahkan disebut-sebut sudah menyiapkan strategi khusus untuk memaksimalkan duet keduanya. Dengan formasi menyerang, Indonesia diprediksi akan memiliki kombinasi mematikan antara pemain lokal, pemain keturunan, dan dua bintang Brasil tersebut. Antusiasme supporter Indonesia tak kalah heboh. Supporter Indonesia menyambut kabar ini dengan gegap gempita. Di berbagai platform media sosial, nama Anthony dan Endrick langsung trending. Ribuan komentar positif membanjiri akun resmi PSSI maupun media luar negeri yang menuliskan berita ini. Banyak yang menilai bahwa dengan tambahan pemain kelas dunia, Timnas Indonesia kini benar-benar siap bersaing di level Asia bahkan dunia. Stadion diprediksi akan selalu penuh,
apalagi bila Anthony dan Endrick melakukan debut bersama di FIFA Matchday mendatang. Tantangan yang menanti. Meski demikian, tantangan besar menanti. Banyak pihak menilai bahwa proses adaptasi Anthony dan Endrick terhadap gaya bermain Asia Tenggara akan menjadi kunci. Tekanan fisik, iklim tropis, serta ekspektasi tinggi dari publik tentu bukan hal yang mudah. Selain itu, muncul pula perdebatan di kalangan pengamat Eropa. Ada yang mendukung langkah keduanya, namun ada juga yang mempertanyakan keputusan tersebut, mengingat mereka masih memiliki peluang besar memperkuat Brasil di masa depan. Apapun pro dan kontranya, satu hal pasti, kedatangan Anthony Santos dan Endrick Felipe telah membawa nama Indonesia masuk ke panggung pemberitaan internasional. Publik sepak bola dunia kini mulai melihat Garuda sebagai tim dengan potensi besar. Jika keduanya benar-benar memberikan performa terbaiknya, bukan mustahil Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan baru di kancah sepak bola dunia. Dan momen ini bisa jadi akan dikenang sebagai awal era emas timnas Indonesia.